Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semuanya, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi Baik, wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Pak Andi. ya. Alhamdulillah kita berjumpa kembali ya di ruang kolaborasi modul 1.1 ya, dan kita masuk di sesi titik 2 ya, ruang kolaborasi di sesi 2. Izin Bapak dan Ibu, saya akan share screen ya sebelum mulai. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, apakah sudah terlihat materi saya? Sudah, Bapak? Ya, Sudah Bapak dan bisa Ibu, lihat. apabila nanti terkendala teknis, suara saya tiba-tiba hilang, ya dan sebagainya, Bapak dan Ibu tidak usah menunggu saya izinkan, langsung saja kita saling memberi komunikasi ya atau informasi ya. Bapak dan Ibu, ruang kolaborasi kali ini adalah modul 1.1, yaitu adalah refleksi filosofis pendidikan nasional Gajar Dewantara ya, di sesi 2 forum diskusi. Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai, saya ingin mengetahui ya, kabar Bapak Ibu semuanya saat ini. Silahkan Bapak dan Ibu coba kirimkan di kolom chat ya. Kira-kira perasaan Bapak Ibu saat ini seperti apa? Ya, apakah nomor 1, ya, nomor 2, 3, atau 4? Bapak dan Ibu, saya ingin mengetahui kondisi keadaan ya, perasaan Bapak Ibu yang saat ini sedang berlangsung. Silahkan Pak Didi. Oke, Bu Yusni 3 ya, Pak Didik 3, Bu Yakti 3, dan Bu Sulis 4 ya, luar biasa. Terima kasih Bapak dan Ibu, luar biasa, berarti Bapak dan Ibu saat ini dalam kondisi siap ya, karena tidak ada yang kondisi di nomor 2 atau nomor 1. Bapak dan Ibu, harapannya kita dalam pembelajaran juga sama ya, melakukan asesmen diagnostik, melihat atau mendengarkan ya kondisi siswa sebelum kita menyampaikan pelajaran. Bapak dan Ibu, sebelum saya lanjutkan, apakah semuanya sudah masuk ya? Baik untuk Pak Didi dan teman-temannya, apakah ada yang masih belum masuk? sudah Pak, komplit Pak. Sudah semuanya ya. Oke, Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai ya, mari Bapak dan Ibu kita awali ya dengan berdoa. Saya ingin minta bantuan dari salah satu Bapak dan Ibu ya yang saat ini perasaannya sedang berbunga-bunga. Tadi ya ada yang nomor 4 ya, luar biasa, itu berarti adalah modal awal kita untuk belajar di hari ini lebih semangat lagi. Monggo yang mau memimpin doa siapa? Silahkan. Baik, Sulis Pak. Ya, silakan Bu Sulis. Ya baik teman-teman, marilah ruang kolaborasi 2 ini kita mulai dengan berdoa. Berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan kita mulai. Oke, cukup. Kembali Baik. Pak Andi. Terima kasih Bu Sulis, semoga dengan doa tadi membuat aktivitas kita di pagi menjelang siang ini menjadi lebih lancar. Bapak dan Ibu, saya akan menyampaikan ya skenario pembelajaran. Yang pertama adalah pembukaan ya, tadi kita sudah berdoa, kemudian nanti akan ada ice breaking Bapak dan Ibu, termasuk tadi itu adalah salah satu ya, ice breaking biar kita tidak selalu tahu bahwa kondisi kita harus bersyukur ya, karena hari ini alhamdulillah perasaan kita happy atau senang. Kemudian nanti ada presentasi dan diskusi, kemudian ada penguatan dan penutup. Bapak Ibu, apakah cukup dipahami untuk skenario ini? Cukup, Bapak? Iya, terima kasih. Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai ya diskusi di pagi menjelang siang yang sangat cerah ini, mari kita refleksi sebentar Bapak dan Ibu ya terkait dengan modul 1.1 ya, yaitu adalah refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bapak dan Ibu, saya akan coba menunjukkan ya, di sini ada gambar ya, ada 2 gambar terkait dengan filosofi pembelajaran terkait dengan filosofi KHD. Bapak dan Ibu silahkan ya, saya akan sampaikan di Jamboard ya. Saya akan sampaikan linknya, Bapak dan Ibu bisa mencoba berkolaborasi ya. Kita berrefleksi dulu, Bapak dan Ibu sudah menerima di elaborasi konsep kemarin di modul 1.1. Bapak dan Ibu, apa yang Bapak Ibu ketahui dari permainan analogi ini? Ya, apa persamaan dari 2 foto di atas? Ya, jadi di sini di foto sebelah kiri ada
aneka buah-buahan. Kemudian di sebelah kanannya ada foto siswa ya, para murid beraktivitas di kelas. Nah, Bapak dan Ibu silahkan ketikkan di Jamboard ya, apa persamaan dari dua foto di atas ya. Ini nanti merefleksikan pemahaman kita Bapak dan Ibu sebelum kita nanti berdiskusi lebih dalam terkait dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait dengan pendidikan di Indonesia. Silahkan saya beri waktu kurang lebih 2 menit Bapak dan Ibu untuk menuliskan di Jamboard. Terima kasih Ibu Yekti ya, penuh warna ya. Nanti saya akan memberikan kesempatan Bapak dan Ibu untuk menjelaskan ya secara lisan, open mic, apa yang sudah dituliskan di Jamboard. Bapak Ibu ada yang kesulitan untuk membuka link Jamboard? Tidak, Pak. Sudah. Tidak ada ya, alhamdulillah. Apabila ada yang kesulitan, Bapak dan Ibu diperbolehkan menuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih, sudah ada 3 orang ya yang sudah menuliskan. Jangan lupa Bapak dan Ibu ya, ini adalah dikaitkan ya dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ya terkait dengan pendidikan di Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu tidak hanya sekedar menjawab apa yang ada di satu gambar, tetapi adalah menjawab korelasi ya atau analogi persamaan antara dua foto. Kita tunggu Pak Didik ya yang belum mengirimkan. Mungkin sambil menunggu ya Pak Didik menyampaikan pendapat ya atau komentar terkait dengan pemahaman dua gambar ini ya, kaitannya apa terkait dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Silahkan Bapak dan Ibu yang mau memberikan komentar bisa mengangkat tangannya ya. Iya, silahkan Ibu Yekti bisa di open mic. Iya, baik. Terima kasih Pak Andi atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya menuliskan di situ bahwa menurut saya persamaan yang ada pada buah dan dengan para murid adalah penuh warna. Ini bisa diartikan kalau menurut pendapat saya bahwa di situ dengan warna buah yang beragam-ragam, bermacam-macam ya, ada kuning, merah, hijau. Ini mereka mempunyai rasa sendiri-sendiri, mempunyai ciri sendiri-sendiri. Oh, mungkin kalau buah jeruk rasanya asam manis, buah anggur itu juga bisa dikatakan ada yang manis, ada. Nah, seperti halnya seorang anak di sini. Seorang anak di sini mereka juga penuh dengan warna, di mana mereka mempunyai karakter masing-masing, mempunyai jati diri sendiri-sendiri. Jadi, menurut saya bisa diartikan bahwa di sini itu antara buah dan anak-anak yang ada pada gambar itu mereka itu mempunyai karakter yang berbeda-beda dari masing-masing jenisnya, dari masing-masing bentuknya. Begitu Bapak, terima kasih. Luar biasa Ibu Yekti ya. Bapak dan Ibu kita berikan aplaus dulu ya buat Ibu Yekti ya. Jadi mohon izin Bu Yekti, ini saya perkecil ya sebagai tanda bahwa Bu Yekti sudah menyampaikan pendapat dan saya akan sampaikan kembali bahwa betul yang dikatakan oleh Bu Yekti bahwa persamaan antara aneka buah dengan para siswa adalah seperti buah bermacam-macam jenisnya, rasa dan warnanya, sama seperti murid ya, mereka sudah punya sifat dasar ya, kodrat alam yang sudah dibawa sejak lahir dan itu perlu kita perhatikan sebelum kita menyampaikan pembelajaran di kelas. Terima kasih Bu Yekti atas pendapatnya. Saya ingin ke yang lainnya, silahkan bisa mengangkat tangannya menggunakan icon di Google Meet. Silahkan Bapak dan Ibu. Di sini ada Pak Didi. Ya, silakan Bu Yusni di open mic-nya. Terima kasih atas kesempatannya Pak Andi. Ya. Hampir sama dengan apa yang disampaikan Bu Yekti. Saya menuliskan bermacam-macam jenis buah, bermacam-macam juga karakter anak. Hampir sama dengan Bu Yekti ya, bahkan malah sama. Buah memiliki ciri khas tersendiri, rasa tersendiri, kemudian anak pun juga seperti itu. Nah, untuk itu kita sebagai guru juga harus menangani setiap anak itu dengan
sesuai dengan karakter masing-masing, termasuk buah. Ketika kita mengupas jeruk, itu kita mengupasnya menggunakan tangan bisa. Mengupas apel, kita harus menggunakan pisau. Seperti itu, siswa juga seperti itu karakternya masing-masing, maka perlakuan kita juga sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Iya, luar biasa sekali Ibu Yusni. Bapak dan Ibu, kita berikan aplaus ya buat Ibu Yusni. Jadi saya mencatat di sini kata kuncinya adalah terkait dengan penanganan ya, atau mungkin pembelajaran berdiferensiasi. Ketika kita sudah mengetahui karakter masing-masing anak itu tadi, maka kita tindak lanjuti dengan persiapan pembelajaran berdiferensiasi. Luar biasa Ibu Yusni. Baik, saya izin untuk kecilkan sticky note-nya. Silahkan Bapak dan Ibu. Yang lainnya masih ada Bu Sulis dan Pak Didi. Boleh open mic-nya? Ya, silahkan Bu siapa tadi? Ya, silahkan Bu Sulis. Baik Pak, di situ saya menuliskan sebuah kata heterogen, di mana memang di situ terlihat buahnya macam-macam, kemudian situasi anak-anak didiknya juga sudah mulai merdeka ya, nggak seperti zaman bahala yang akan anteng gitu ketika ada guru dan ada KBM begitu. Dan dalam heterogen di sini berarti ada yang harus disikapi bahwa anak-anak tersebut berbeda-beda, sehingga perlakuannya juga berbeda dan kita bisa menggunakan sistem diferensiasi. Begitu Pak, terima kasih. Terima kasih Ibu Sulis. Bapak dan Ibu, kita aplaus lagi ya buat Ibu Sulis. Di sini ada heterogen ya, betul yang disampaikan bahwa setiap anak lahir dengan karakteristik yang berbeda-beda dan kita sebagai guru harus mengetahui itu ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Sulis. Kemudian silahkan tinggal satu ya, ini Pak Didi. Mungkin Pak Didi bisa berbagi apa yang sudah dituliskan ya, silahkan Pak Didi bisa di-open untuk mic-nya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Pak Prasil, Pak Andi. Izin menyampaikan terkait dengan pendapat saya. Di situ saya menuliskan beragam, artinya sebenarnya senada dengan yang sudah disampaikan oleh Bu Sulis dan juga Bu Yusni, akan tetapi saya lebih menebalkan kepada kata di mana keberagaman itu menjadi bukan sesuatu yang negatif, akan tetapi menjadi lebih indah atau lebih nikmat. Kalau kita lihat di sebelah kiri itu buah-buahan, kalau Pak Andi hanya disuguhi satu buah apel, tentunya kan rasanya kurang nikmat. Ketika disuguhkan dengan banyak sekali buah-buahan yang bermacam-macam dan kita bisa meramunya dengan baik, tentunya menjadi suatu hidangan yang luar biasa. Mungkin itu Pak yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Pak Didi. Bapak Ibu, kita berikan aplaus ya buat Pak Didi. Jadi saya mencatat di sini ada dua kata kunci ya, yaitu adalah perbedaan dan rasa syukur ya. Bagaimana kita bisa menerima keadaan murid yang berbeda-beda tadi itu dan semuanya saling melengkapi ya. Seperti buah, ada yang rasa manis, ada yang asam ya, seperti anak, ada yang manis, ada juga yang mungkin kurang manis perilakunya. Bapak dan Ibu, dengan Bapak dan Ibu menjelaskan, saya ucapkan terima kasih ya. Di sini saya semakin yakin Bapak dan Ibu telah atau masih memahami ya esensi dari modul 1.1, yaitu adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait dengan pendidikan di Indonesia. Bapak dan Ibu, silahkan Bapak dan Ibu bisa keluar dari Jamboard ya, karena luar biasa. Kita berikan aplaus buat kita semua Bapak Ibu ya. Berikutnya adalah di sini saya masih ada sedikit ya Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan 3 kalimat ini, Engarso Sungtulodo, Madyo Mangonkarso, Tuturi Handayani. Nah, ini saya ingin mendapatkan juga komentar ya atau feedback dari Bapak dan Ibu. Silahkan siapa yang ingin menyampaikan dari ketiga kalimat ini, maknanya apa dengan tema kita di pagi hari ini. Silahkan Bapak Ibu bisa langsung membuka mic-nya. Mungkin ya silakan Ibu Yusni. Terima kasih Pak untuk
kesempatannya. Ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa dan tutwuri handayani. Ing ngarsa itu di depan kita memberikan keteladanan. Kemudian ing madya mangunkarsa, di samping ya kita memotivasi. Kemudian yang tutwuri handayani, di belakang kita mendorong. Seperti itu, Pak. Iya, luar biasa. Plus ya buat Bu Yusni ya. Memang betul ya, ketika Bapak dan Ibu di depan ya, maka kita adalah sebagai teladan ya. Tapi ketika kita di tengah atau di samping, maka kita harus mendampingi ya, menuntun para siswa. Dan yang terakhir adalah di belakang ya, kita mendorong, memotivasi para peserta didik hingga mereka mencapai tujuan. Secara garis besar seperti ini Bapak dan Ibu ya, saya coba kutip kalimat motivasi ya, bahkan ini adalah jiwa dari pendidikan nasional kita yang sangat kita refleksikan di kesehariannya. Bapak dan Ibu, tak terasa ya kita sudah selesai untuk refleksinya dan luar biasa Bapak dan Ibu, saya akan masuk ke aktivitas berikutnya. Saya sebelumnya akan sampaikan ya terkait dengan kegiatan kita, bahwa paketnya adalah paradigma dan visi guru penggerak, kemudian modulnya adalah refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, sesi pembelajaran di ruang kolaborasi, dan jumlah JP-nya adalah 3 JP. Bapak dan Ibu nanti harapannya memiliki kompetensi yang pertama adalah memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian Bapak dan Ibu juga punya refleksi, ya, mampu merefleksikan diri secara mandiri ya untuk mendukung pembelajaran berbasis murid ya atau student center. Kemudian Bapak dan Ibu juga nanti harapannya memahami modul ya terkait dengan modul 1.1. Bapak dan Ibu, ini saya sampaikan sekilas ya agendanya, pembukaan sudah kita lakukan, kemudian refleksi juga sudah kita lakukan. Saatnya kita masuk ke aktivitas sesi utama, Bapak dan Ibu ya. Bapak Ibu sudah siap? Siap, Bapak. Oh iya. Bapak dan Ibu, sebelumnya ya nanti kita akan ada kesepakatan dulu ya. Tujuan pembelajarannya adalah ini ya. Bapak Ibu guru nanti dapat mempresentasikan hasil diskusi. Tentunya Bapak dan Ibu sudah mempersiapkan diri karena di sesi pertama kemarin saya sudah memberikan di ruang kolaborasi sesi 1 terkait dengan modul 1.1. Kemudian yang kedua, saya ingin Bapak dan Ibu semuanya nanti aktif, ya aktif untuk berdiskusi, ya tidak ada yang pasif. Nah, sebelum kita mulai Bapak dan Ibu, mari kita sepakat dulu, ya sebelum kita mulai karena tadi adalah pembukaan, ya pengantar biar kita tetap semangat. Nah, sekarang saya ingin Bapak Ibu menyampaikan ya dari kesepakatan belajar 6 buah ini, kira-kira Bapak dan Ibu mana yang ingin ditambahkan atau mungkin ingin revisi dan sebagainya. Nah, saya persilahkan Bapak dan Ibu untuk menambahkan dari 1 sampai 6. Yang pertama adalah seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Bapak Ibu setuju? Setuju, Bapak. Ya, yang kedua adalah berpikir terbuka dan saling menghormati. Setuju ya? Setuju. Nah, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lainnya mendengarkan. Setuju? Siap. Setuju. Nah, yang keempat berpendapat setelah dipersilahkan. Setuju? Setuju. Nah, yang kelima berpartisipasi penuh dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira sesuai tadi yang saya sampaikan di awal, Bapak Ibu di nomor 4 dan 5. Setuju? Setuju. Nah, apakah dari ke-6 ini ada yang mau tambahkan? Silahkan. Bapak Ibu bisa langsung open mic. Cukup Bapak sepertinya. Oke, cukup ya. Meskipun begitu, seandainya Bapak dan Ibu nanti ada yang mau disampaikan, ya mau sholat, mau ke belakang, Bapak Ibu tinggal open mic, minta izin, ya atau diketik di kolom chat, Bapak Ibu kami persilahkan. Baik, selanjutnya adalah kegiatan presentasi kelompok Bapak dan Ibu, ya ini yang kita tunggu-tunggu ya, kolaborasi, di mana nanti Bapak dan Ibu akan kita bagi ya. Nanti ada presenter, kemudian ada pemberi tanggapan, ya ada penanya, ya penjawab dan notulen. Bapak dan Ibu nanti silakan disepakati dengan kelompoknya ya, siapa nanti yang menjadi juru bicara ya atau presenter, pemberi tanggapan nanti ini adalah semuanya ya. Jadi Bapak dan Ibu semuanya CGP berhak untuk memberikan tanggapan ya, karena itu membantu saya ya untuk menilai Bapak dan Ibu kira-kira sudah paham belum dengan materi kita hari ini. Bapak Ibu bisa dipahami untuk yang slide ini? Bisa, Bapak? Bisa, Pak. Sudah Ya, cukup terima jelas. kasih. Kemudian saatnya saya jelaskan terkait dengan teknis ya. Nanti presentasinya adalah 30 menit
per kelompok, 15 menit untuk presentasi, 8 menit tanggapan, dan 7 menit untuk tanya jawab atau diskusi. Kemudian presenter punya waktu 15 menit untuk menyampaikan hasil dan presentasinya. Penanggap ya atau penanya ya, ini hampir sama ya, silakan punya waktu 8 menit. Kemudian saya nanti juga akan merefleksikan di akhir. Bapak Ibu bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Oke. Bapak dan Ibu, mari kita masuk ke sesi yang inti ya, Bapak dan Ibu. Nanti akan kami persilahkan untuk diskusi kurang lebih 30 menit ya, mulai dari presentasi sampai nanti sesi tanya jawab. Nah, Bapak dan Ibu silahkan nanti kita akan melakukan refleksi dulu ya Bapak dan Ibu ya. Sebelum masuk ya, di sini ada penguatan dan refleksi Bapak dan Ibu ya. Saya ingin satu saja ya Bapak dan Ibu, perwakilan dari kelompok apa yang Bapak Ibu ketahui dari pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait dengan pendidikan di Indonesia. Monggo Bapak dan Ibu kita refleksi sebentar ya. Ya, silahkan. Ini ada Pak Didik. Silahkan Pak Didik. Ya, izin menyampaikan terkait dengan pertanyaan reflektif ya. Iya, silakan Bapak. Yang pertama apa yang Anda ketahui tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara atau KHD mengenai pendidikan dan pengajaran? Terkait pendidikan dan pengajaran menurut KHD adalah pengajaran itu adalah benih daripada pendidikan seperti itu, sehingga jika kita melihat sawah seperti itu, bibit-bibitnya itu adalah pengajaran, sehingga kalau pendidikan itu bergerak dinamis maka pengajaran juga otomatis harus bergerak dinamis. Terus yang kedua adalah apa relevansi pemikiran KHD dengan konteks pendidikan Indonesia saat ini dan konteks pendidikan di sekolah Anda secara khusus. Berarti ini secara general, secara umum itu di Indonesia dan secara khusus di sekolah saya. Kalau di Indonesia itu kalau kita melihat dari banyak data ya terkait dengan ranking pendidikan kita itu memang masih berada di bawah seperti itu. Sehingga kita memang harus kembali kepada sistem pendidikan yang betul-betul mengangkat kebudayaan kita sebagai sesuatu yang benar-benar menjadi identitas bangsa. Itu dalam konteks pendidikan di Indonesia. Dan yang selanjutnya dalam konteks pendidikan di sekolah saya, secara khusus di sekolah saya atau di sekolah kami itu belum sepenuhnya mengejawantahkan pemikiran KHD di dalam proses pembelajarannya seperti itu Pak, dan kita sedang berproses seperti itu sampai dengan detik ini untuk menuju ke sana. Dan yang ketiga, apakah Anda merasa sudah melaksanakan pemikiran KHD dan memiliki kemerdekaan dalam menjalankan aktivitas sebagai guru? Yang pertama, apakah Anda merasa sudah melaksanakan pemikiran KHD? Kalau saya sudah dalam segi ide atau dalam segi konsep. Tapi yang kedua itu dan memiliki kemerdekaan dalam menjalankan aktivitas. Dalam menjalankan aktivitas saya akui saya belum 100% merdeka karena di tempat kami masih ada ujian sekolah ya Pak yang distandarisasi oleh kabupaten seperti itu, sehingga di situ kita tidak ada kemerdekaan untuk ya memilah-milah materi, yang ada kita harus ngejar materi untuk ujian tersebut. Ya mungkin seperti itu Pak yang bisa saya sampaikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didik. Bapak dan Ibu kita aplaus dulu ya buat Pak Didik yang sudah menjawab ya, dan ini menjadi suatu penguatan tersendiri ya bagi kita bersama. Saya mencatat ada 5. Yang pertama adalah murid itu adalah benih-benih Bapak Ibu ya, benih-benih yang berbeda-beda di setiap murid, dan itu adalah menjadi dasar kita ya untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, dan itu adalah memiliki kodrat yang berbeda-beda ya sebagai anak. Yang kedua adalah terkait dengan konteks pendidikan dan pembelajaran yang bersifat dinamis ya, terus-menerus mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan zamannya. Kemudian yang ketiga adalah
ranking pendidikan di Indonesia yang saat ini masih perlu ditingkatkan ya Pak Didik ya, mungkin di literasinya. Yang keempat adalah belum mengejawantahkan KHD Bapak dan Ibu ya. Oleh karenanya kita di sini belajar bersama, terus mengembangkan kompetensi ya, membangun pola pikir ya, agar kita bisa mengejawantahkan ya atau melaksanakan apa yang menjadi filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kelima, yang terakhir ini adalah Pak Didi belum 100% ya menyampaikan di sekolahnya ya, karena masih ada ujian sekolah yang mungkin menjadi standar kompetensi di siswanya, sehingga anak merasa mungkin masih di kotak-kotak dan sebagainya ya, sehingga Pak Didik menganggap belum merdeka. Terima kasih Pak Didik ya, kita berikan aplaus lagi Bapak dan Ibu buat Pak Didik ya. Berikutnya Bapak dan Ibu ya, saya akan masuk ya terkait dengan hal-hal yang nanti Bapak Ibu presentasikan. Bapak dan Ibu jangan lupa Bapak Ibu nanti juga dicek LMS-nya Bapak Ibu ya, karena Bapak dan Ibu nanti akan mengerjakan LMS ya setelah ruang kolaborasi ini. Bapak dan Ibu sekarang masuk ke sesi yang utama ya, silahkan Bapak dan Ibu masuk ke BUR masing-masing ya, atau Bapak dan Ibu sudah siap materinya ya, kita akan presentasi mendengarkan ya apa yang sudah disiapkan oleh Ibu Yekti ya. Ibu Yekti bisa mendengarkan dengan baik ya? Iya, baik. Iya, kita Bapak, tidak masuk BUR, mohon maaf, tapi kita langsung presentasi di sini ya. Baik. Karena sudah ada ruang diskusi kemarin dan Bapak Ibu bisa presentasikan di sini. Silahkan, saya akan coba stop presenting. Ibu Yekti ya bisa lakukan presentasi bersama timnya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak atas waktu yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Ini saya dengan Yekti Eka Kurniani, mewakili dari kelompok 1, akan menyampaikan apa hasil dari diskusi kami kemarin, yaitu kaitannya dengan kaitannya dengan modul 1.1 Bu. Di mana adapun kelompok kami adalah saya sendiri ya yang akan menyampaikan, kemudian yang kedua ada Bu Yusni Usmaningrum, yang ketiga ada Pak Didik Muhammad Akbar, dan yang keempat adalah Bu Sulistiani. Baik Bapak, izin untuk share screen. Silakan Ibu. Sebentar. Baik, sebentar. Sebentar Pak, kok sepertinya ini ada kendala sedikit. Oke. Sudah bisa dilihat? Oke, sudah Bu. Oke. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu ya, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil ruang kolaborasi modul 1.1 kemarin yang sudah kami diskusikan. Adapun hasil anggota kelompoknya tadi sudah saya sampaikan ya. Di sini dari kelompok kami adalah mengambil konteks tentang kekuatan konteks sosiokultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran KHD serta implementasinya di sekolah. Nah, kami mengambil satu contoh yaitu tradisi sawalan. Nah, kenapa di sini ada tradisi sawalan dan lopis raksasa? Ini sumber dari ada sumbernya di situ kami tuliskan bahwa tradisi sawalan dengan lopis raksasa yang rutin dilakukan oleh masyarakat Kota Pekalongan ini sudah dimulai sejak 130-an tahun yang lalu. Tepatnya pada tahun 1855 Masehi, kali pertama yang menggelar hajatan sawalan ini adalah Kiai Haji Abdullah Sirot yang merupakan keturunan dari Kiai Bahurekso, dan di sini yang dilakukan adalah upacara pemotongan lopis ya. Jadi membuat lopis yang besar kemudian nanti dipotong. Nah, di mana kepala desa daerah tersebut di sini nanti pada saat itu lopisan berasal dari apa ini?
dari kata lopis yaitu sejenis makanan spesifik rapyak yang bahan bakunya terdiri dari ketan yang memiliki daya rekat luar biasa bila sudah direbus sampai masak benar ya. Lalu kilas sejarah tentang tradisi sawalan ini yaitu sementara tradisi sawalan menurut Umar Khayyam merupakan kreativitas akulturasi budaya Jawa dan Islam. Ketika Islam hendak bersinggungan dengan budaya Jawa, timbul ketegangan yang muaranya menimbulkan disharmoni. Melihat fenomena itu, para ulama Jawa lantas menciptakan akulturasi budaya yang memungkinkan agama baru itu diterima oleh masyarakat Jawa. Singkatnya, para ulama di Jawa dahulu dengan segenap kearifannya mampu memadukan kedua budaya yang bertolak belakang demi kesejahteraan dan kerukunan dalam kehidupan masyarakat. Nah, filosofi lopis. Di sini filosofi lopis yaitu lopis memang mengandung suatu falsafah tentang persatuan dan kesatuan yang merupakan sila ketiga dari Pancasila kita. Betapa tidak, ia dibungkus atau lopis dibungkus dengan daun pisang, dilihat dengan tambang, diikat dengan tambang dan direbus selama 4 hari 3 malam sehingga tidak mungkin jadi butir-butir ketan itu bercerai-berai tapi kembali sebagaimana semula. Nah, tradisi lopis di sini biasanya membuat lopis raksasa ya, di mana merupakan tradisi masyarakat daerah Krapyak di bagian utara kota Pekalongan yang biasanya dilaksanakan setiap hari ke-7 atau ke-8 di bulan Syawal. Nah, lopis raksasa ini berukuran tinggi 2 meter dengan diameter 1,5 meter dan berat mencapai 1 kuintal. Setelah doa bersama, lopis raksasa ini dipotong oleh wali kota Pekalongan dan dibagi-bagikan kepada para pengunjung. Nah, jadi para pengunjung ini nanti bisa menikmati juga lopis raksasa yang dibuat selama 3-4 hari. Nah, adapun ini ada hal negatifnya, yaitu kaitan dengan lopis raksasa, di mana pelaksanaan pembuatan lopis raksasa selain dari sisi positifnya, menyambung tali silaturahim dan kegotong royongan juga dijumpai sisi negatif berupa kurangnya kekompakan, kecemburuan sosial tentang saat pembagian tugas dalam proses pembuatannya, dan masih terjadi saling berebut dan mendapatkan bagian saat lopis dibagikan. Nah, kenapa mengambil ini? Bahwasanya di dalam tradisi ini ada nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah, yaitu terdapat karakter yang mencakup religius, mempererat tali silaturahmi masyarakat, gotong royong, berbagi dengan sesama, swadaya, dan tanggung jawab. Nah, satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di sini adalah terletak pada gotong royong, di mana implementasi di sekolah atau kelas ya, yang pertama adalah kolaborasi dalam pembelajaran, yang kedua peka terhadap lingkungan sekolah, yang ketiga rela berkorban, keempat tolong-menolong dan berjiwa sosial. Nah, harapannya memberikan pendidikan gotong royong melalui berbagai macam kegiatan sosial budaya di sekolah untuk generasi yang berkarakter dan berakhlak mulia. Terima kasih Bapak. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1 tentang hasil diskusi kami kaitannya dengan implementasi modul 1.1 tentang pendidikan yang selaras dengan KHD. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Bapak. Iya, luar biasa Ibu Yekti ya. Bapak Ibu kita berikan aplaus sekali lagi ya buat kelompok 1 ya, yang telah menyampaikan terkait dengan tradisi sawalan ya, yaitu lopis raksasa, dan di situ ternyata ada nilai-nilai luhur ya, budaya daerah, yaitu ada karakter dan sebagainya, dan itu sama ya seperti analogi tadi buah dan siswa. Kalau ini adalah budaya dan siswa ya, sehingga memiliki kesamaan, yaitu adalah terkait dengan karakter. Baik, saya akan buka untuk sesi diskusi ya. Silahkan Bapak dan Ibu pasti sudah mencatat ya. Ada yang mau tanyakan silahkan, atau mungkin memberikan tanggapan. Ya, silahkan Bapak dan Ibu, kami persilahkan. Ada Pak Didi, ada Ibu Sulis, ya, ada Ibu Yusni, silahkan. Bisa di open mic-nya.
Ingat tadi kesepakatan kita di awal? Ya, silahkan Ibu Yusni. Kita berikan aplaus dulu ya, biar semangat Bapak dan Ibu ya. Aplausnya bisa langsung boleh, pakai emoticon boleh. Terima kasih Bapak. Untuk presentasi dari Bu Yekti sangat luar biasa ya. Tadi untuk yang disampaikan adalah tentang tradisi sawalan di Kota Pekalongan tadi, Lopis Raksasa. Yang akan saya tanyakan, Ibu, ini di tingkat pelaksanaannya ini apakah di tingkat desa atau di tingkat kecamatan atau di tingkat kabupaten seperti itu, Ibu? Terima kasih. Di tingkat langsung saja menanggapi nggih Pak Andi, Ya, pertanyaan silakan. dari Bu Yusni Langsung bahwa ditanggapi, itu Mbak. dilakukan di kabupaten. Karena Pekalongan itu adalah kabupaten, maka itu dilakukan di kabupaten. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Yekti dan Bu Yusni ya yang telah berkolaborasi. Silahkan, masih ada waktu Bapak dan Ibu ya. Mungkin yang lain ada Pak Didi, ada Bu Sulis. Satu lagi ya mungkin ya, masih ada waktu, silahkan memberikan penguatan ya atau memberikan pertanyaan, silahkan ya, karena ini menarik ya, karena di budaya ya, keseharian kita ya di Pekalongan ternyata ada nilai luhur yang bisa kita jadikan motivasi. Silahkan Pak Didi. Ya, izin memberikan penguatan Pak terkait dengan yang tadi disampaikan oleh Bu Yekti Eka Kurniani, dan memang betul sekali bahwa kebudayaan itu memang ya akar dari ya kemajuan suatu bangsa seperti itu, sehingga memang pendidikan itu memang harus bergerak dan menumbuhkan kebudayaan itu sendiri. Ya mungkin itu saja Pak yang bisa saya tambahkan. Iya. Luar biasa sekali paparan dari kelompok Bu Yekti Eka Kurniani. Iya, terima kasih Ya. Bapak Didi ya. Bapak Ibu kita plus ya buat Bapak Didi ya. Tak terasa Bapak dan Ibu ya, sudah hampir 20 menit ya kita presentasi, dan izin saya untuk masuk kembali ke materi saya. Tapi sebelum saya melanjutkan sesi ini, mungkin ada yang mau disampaikan? Sekali lagi saya berikan kesempatan. Tidak Bapak, sepertinya sudah cukup. Sudah Dan cukup sudah ya. sangat jelas. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Bapak dan Ibu, sebelum kita akhiri di sesi ruang kolaborasi ini ya, saya ingatkan bahwa Bapak dan Ibu, aktivitas berikutnya atau di alur berikutnya adalah demonstrasi kontekstual ya Bapak dan Ibu. Jangan lupa ya, nanti Bapak dan Ibu buka LMS-nya, di situ ada beberapa pertanyaan ya atau beberapa instruksi. Bapak Ibu nanti silahkan buatlah satu karya karikatur ya, atau infografis, video pendek, komik, lagu, atau puisi. Bapak Ibu ya silahkan, bisa juga yang lainnya, untuk menggambarkan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman baru yang Bapak Ibu peroleh. Kemudian karya itu merupakan perumpamaan yang Anda gunakan sebagai wujud kontekstual pemahaman Anda terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu jangan lupa itu nanti dibuat ya, kemudian diupload di LMS, dan Bapak Ibu perhatikan ya, di situ ada due date ya atau ada batas waktunya. Bapak Ibu jangan sampai melebihi batas waktu ya. Harapannya nanti Bapak Ibu bisa mengirimkan sebelum batas waktu ya, atau kalau memang kesibukan yang sangat padat bisa tepat waktu. Bapak dan Ibu, itu dari saya ya, luar biasa sekali sudah dapat kita simpulkan bahwa Bapak dan Ibu hari ini sangat hebat sekali ya di ruang kolaborasi sesi 2. Bapak Ibu sudah aktif ya, saya ucapkan terima kasih. Kemudian di akhir saya ingin salah satu dari Bapak Ibu ya, tadi sudah kita refleksikan di akhir bahwasanya di nilai-nilai Ki Hajar Dewantara terletak pada kehidupan sehari-hari. Tadi sudah dipresentasikan oleh Bu Yekti, di budaya di Pekalongan dengan tradisi sawalan kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai luhur yang ada di daerah ya, bersamaan dengan yang apa di nilai-nilai yang akan ada di pembelajaran. Bapak Ibu mungkin berkenan salah satu menutup dengan berdoa. Ya, silahkan Pak Bu Sulis ya. Iya, Pak. Ya, silahkan Bu Sulis. Hai teman-teman, acara ruang kolaborasi 2 ini sudah sampai di akhir. Marilah kita tutup acara ini dengan doa bersama, doa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Mulai.
Cukup. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ya, saya mohon maaf apabila di awal sampai akhir tadi ada hal yang kurang berkenan Bapak dan Ibu ya, dan mungkin agak sedikit melebar dari waktu yang sudah disediakan. Dan saya berdoa Bapak Ibu senantiasa sehat selalu ya, diberikan kemudahan menyelesaikan tugas-tugas, dan yang paling penting adalah diberikan kelancaran di dalam melakukan tindak lanjut aksi nyata di setiap modulnya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Salam sehat dan bahagia. Bapak dan Ibu bisa meninggalkan ruang meeting. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didi sudah di stop atau masih proses nanti dipotong-potong gitu ya? Ini, Iya. bentar, masih di ini Ya. proses. Ini tadi saya untuk rekodnya agak telat Pak. Mungkin pakai yang utama.